Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau dunia modern sekarang ini kayaknya berisik banget ya? Nah, kali ini kita akan kenalan sama seorang guru yang luar biasa. Guru ini nggak pernah ngomong, tapi pelajarannya, wah, dalam banget. Siapa dia? Alam semesta itu sendiri. Nah, ini dia ide utamanya. Alam adalah guru yang sabar. Kedengarannya sederhana kan? Tapi coba deh kita renungin. Di balik kalimat yang singkat ini, ada kearifan yang luar biasa. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Jadi begini, kita diajak buat ngeliat dunia ini dengan cara yang beda. Bukan cuma sebagai tempat kita tinggal, tapi bayangin deh, ini tuh kayak ruang kelas raksasa. Dan pelajarannya nggak disampaikan pakai kata-kata, tapi lewat peragaan yang hening, sunyi, tapi konsisten banget. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya gimana caranya alam ngajar tanpa suara. Nah, ini dia pelajaran pertama yang bisa kita ambil, yaitu kekuatan yang justru tersembunyi di dalam keheningan. Coba kita bayangin bareng-bareng. Setiap pagi, salah satu peristiwa paling dahsyat di alam semesta kita terjadi, yaitu matahari terbit. Dan semua itu terjadi dalam sunyi senyap. Nggak ada pengumuman, nggak ada gembar-gembor. Sama juga kayak hujan. Hujan kan nggak pernah woro-woro. Aku mau turun nih. Tiba-tiba aja dia datang. Dan kehadirannya itu ngasih kehidupan buat seluruh isi bumi. Bahkan persis di bawah kaki kita ada keajaiban yang terjadi setiap saat. Sebuah benih kecil tumbuh jadi kehidupan baru. Proses yang luar biasa transformatif. Tapi nggak ada tepuk tangan, nggak ada sorak-sorai. Matahari, hujan, benih, mereka semua ini adalah guru-guru kita yang nggak pernah bersuara. Nah, bagian ini menarik banget. Ayat ini seolah-olah bilang kalau semua peristiwa yang sunyi tadi itu sebenarnya adalah bentuk komunikasi loh. Sebuah berita yang disampaikan terus-menerus dari hari ke hari. Jadi poinnya jelas banget kan? Dampak yang paling besar itu seringnya datang dari ketukunan yang sunyi, bukan dari yang heboh dan berisik. Tapi, selain soal keheningan, ada satu lagi pelajaran super penting dari alam. Apa itu? Soal waktu. Nah, disinilah kita kayaknya sering nabrak. Di zaman yang semuanya serba instan, pengennya serba cepat, alam justru ngajarin kita soal kecepatan yang beda banget, yaitu kecepatan pertumbuhan yang butuh kesabaran. Coba deh perhatiin. Alam itu kan kerjanya ngikutin jadwal musim. Pertumbuhannya pelan-pelan. Ini kayak ngingetin kita terus kalau hal-hal yang benar-benar berharga, ya butuh waktu. Nggak bisa instan. Dan perbandingan ini nunjukin banget kontrasnya ya, antara budaya instan kita sama prosesnya alam. Di satu sisi kita maunya nuntut, buru-buru, pengen hasil yang cepat. Di sisi lain, alam ngajarin kita soal sabar, menunggu, dan yang penting, langkah-langkah kecil yang setia. Dan kearifan kuno ini kayak negasin lagi sesuatu yang fundamental banget. Kalau proses alam yang kelihatannya lambat, itu bukan kekurangan loh. Malah itu adalah sebuah hukum alam yang nggak bisa kita langgar gitu aja. Nah, ngomongin soal proses yang setia, ini paling kelihatan jelas di mana coba? Ya, di siklus alam yang nggak pernah berhenti. Dari sini, kita belajar soal kesetiaan dan keteraturan. Hari ganti hari, musim ganti musim, alam itu konsisten banget, nggak pernah capek ngejalanin tugasnya. Udah pasti, abis malam ya pagi, abis kemarau ya datang musim hujan. Selalu begitu. Dan keteraturan alam ini ternyata bisa kita lihat sebagai cerminan langsung dari Sang Pencipta yang juga konsisten dan setia. Jadi, keteraturan di alam itu seakan-akan jadi cermin dari kesetiaannya. Oke, jadi kalau alam ini gurunya dan dia ngajar terus-terusan, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa jadi murid yang lebih baik? Gimana cara kita mendengar pelajarannya? Ternyata, ide belajar dari alam ini bukan hal baru sama sekali. Ini tuh tradisi kuno yang udah ada ribuan tahun. Bahkan, Yesus sendiri sering banget pakai perumpamaan dari alam. Contohnya, benih, angin, pokok anggur, hal-hal sederhana ini dipakai buat ngejelasin kebenaran yang paling dalam. Ini nih yang bikin kita harus nanya ke diri sendiri, jangan-jangan masalahnya bukan karena alamnya diam, tapi kitanya yang nggak dengerin. Mungkin kita terlalu sibuk dengan suara kita sendiri sampai nggak bisa denger suara alam. Dan kerennya, kearifan ini tuh sifatnya universal loh. Nggak cuma di satu budaya aja, di belahan dunia lain pun ada. Contohnya sebuah pepatah Tiongkok kuno yang nyimpulin semuanya dengan indah banget.
Ada satu lagi nih, pepatah yang bener-bener nangkep inti dari percaya sama proses. Bunyinya, ketika air tiba, saluran pun terbentuk. Artinya apa? Ya udah biarin aja prosesnya jalan alami, gak usah dipaksa-paksa. Nanti juga akan ada jalannya sendiri. Jadi, intinya apa yang bisa kita bawa pulang? Ya, coba deh kita terapkan prinsip-prinsip alam ini ke dalam hidup kita, ke dalam pertumbuhan rohani kita. Coba untuk lebih sabar, coba untuk setia ngerjain hal-hal kecil. Dan yang paling penting, percaya deh sama waktu yang lebih besar, yang bukan waktu kita. Dan ingat ya, sabar di sini tuh bukan berarti pasif nunggu doang. Bukan, tapi ini adalah sikap yang aktif, yang penuh iman. Persis kayak seorang petani. Dia kan sabar nunggu panen, tapi sambil nunggu, dia terus kerja, terus ngerawat tanamannya. Oke, sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Kalau Tuhan aja sabar banget dalam membentuk bumi ini, yang begitu luar biasa, masa sih dia nggak sabar dalam membentuk hidup kita? Proses kita dibentuk pun nggak akan terburu-buru. Ada waktunya sendiri. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh setelah ini, luangkan sedikit waktu. Lihat sekeliling dan coba untuk mendengar. Pertanyaannya adalah, pelajaran sunyi apa yang lagi coba diajarkan alam ke Anda hari ini?